Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin, member komunitas Yasana Kelas rahimahumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam sesi sharing session yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan tata kelola efektif yayasan yang menghadirkan pemateri dari Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Beliau ini adalah Bapak Amri Satria Nugraha yang merupakan Corporate Secretary dari Rumah Sakit Islam JIH Yogyakarta, yang mana Rumah Sakit JIH ini adalah bagian dari Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Dan telah kita ketahui bahwasanya Yayasan Badan Wakaf ini termasuk Yayasan Badan Wakaf yang telah lama hadir di Yogyakarta, sudah memiliki banyak entitas bisnis, sudah memiliki banyak kegiatan dan juga program-program yang bermanfaat. Dan kita mencoba mencari experience atau ilmu yang sebenarnya nanti kita bisa diskusikan bersama dengan beliau, Bapak Amri Satria Nugraha, yang semoga nanti bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, bagi para asatidzah yang ingin mengembangkan tata kelola yayasannya. Sehingga ketika nanti kita bisa mengetahui pola-pola yang bisa kita terapkan atau bisa kita implementasikan di yayasan kita, maka kita bisa sedikit demi sedikit untuk mempelajari dan juga mengambil faedah pada diskusi malam hari ini. Dan tentunya nanti kita akan mendengar paparan dari beliau, Bapak Amri Satria Nugraha, selama kurang lebih 30 menit. Nanti kemudian dengan diskusi. Oke, silakan untuk Bapak Amri Satria Nugraha, Faliyatafadhol Masykur. Barakallahu fikum. Monggo Mas Amri. Matur nuwun Mas Rino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Amri Satria Nugraha. Jadi saya saat ini bekerja di Rumah Sakit JIH. Nah, Rumah Sakit JIH ini merupakan salah satu bisnis usaha yang dimiliki oleh yayasan. Jadi Rumah Sakit JIH ini sebenarnya legal entity-nya yaitu perseroan terbatas atau PT, namun pemegang sahamnya dimiliki oleh yayasan. Yayasan ini bernama Yayasan Badan Wakaf UII atau Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Saya izin share screen sebentar, mungkin nanti. Sudah muncul ya, Mas Rino? Ya, oke, jelas gambarnya, Masya Allah. Monggo. Baik. Baik. Jadi saya sedikit perkenalkan, mungkin dari background Yayasan Badan Wakaf UII ini. Yayasan Badan Wakaf UII ini pada awalnya adalah yayasan yang didirikan di bidang pendidikan. Jadi yayasan ini didirikan di tahun 1945. Pada waktu itu ada beberapa tokoh nasional kita, ada antara lain Pak Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Muhammad Rum, Muhammad Haji Hashim. Beliau-beliau ini setelah beberapa waktu kemerdekaan Indonesia melihat ada kesenjangan dari SDM kita gitu. Jadi kesenjangan dalam arti baik kesenjangan ilmu, kesenjangan ekonomi dan lain sebagainya. Atas dasar itu beberapa tokoh ini memiliki inisiatif untuk membentuk suatu sekolah. Pada waktu itu namanya Sekolah Tinggi Islam, didirikan di Jakarta. Itu tanggal 8 Juli 1945 bertepatan dengan 27 Rajab 1364 Hijriah. Nah, dengan didirikannya STI, sekolah tersebut merupakan sekolah tinggi swasta pertama yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu karena dinamika politik di tahun 48 STI ini berpindah ke Yogyakarta gitu. Berpindah ke Yogyakarta lalu berkembang dengan memiliki 5 fakultas. Pada saat itu ada Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi. Sehingga
Berawal dari situ berkembang sampai saat ini. Ya mungkin Bapak Ibu sedikit pernah dengar ya tentang UII. Sekarang kami memiliki, kalau tidak salah, ada 8 fakultas, ada kedokteran, MIPA, ekonomi, psikologi, agama, hukum, dan lain sebagainya seperti itu. Eh, nah, Yayasan Badan Wakaf ini kita mengacunya kepada Undang-Undang Nomor 2028 tahun 2004. Jadi di dalam dalam menjalankan yayasan, kita mengacu pada suatu anggaran dasar yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang tahun 2004, di mana dalam pasal 3 ayat 1 itu disebutkan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Nah, mengacu pada pasal tersebut, maka Yayasan Badan Wakaf ini selain memiliki universitas atau memiliki sekolah, juga mendirikan beberapa badan usaha di bawahnya. Mungkin kalau saya jabarkan sebentar. Nah, mungkin gambaran besarnya seperti ini. Jadi di Yayasan Badan Wakaf ini organ-organnya seperti pada umumnya ya, ada pembina, ada pengawas, ada pengurus. Lalu di bawahnya ini ada tiga pilar utama gitu. Yang pertama sesuai dengan founder kami atau pendiri yayasan kami, yaitu untuk berkecimpung di bidang pendidikan. Pilar pendidikan ini kami memiliki Universitas Islam Indonesia, ada SMA UII, Taman Kanak-Kanak, dan juga ada Playgroup. Lalu yang kedua, pilar pemberdayaan umat. Nah, pemberdayaan umat ini kegiatannya antara lain ada pemanfaatan wakaf, ada beasiswa, research grant, lazis, rumah sakit, dan lain sebagainya. Lalu dari mana nih untuk menyokong mengembangkan bidang pendidikan dan pemberdayaan umat ini, kan pasti kita membutuhkan funding gitu. Nah, funding yang kita miliki ini selain dari wakaf, selain dari hibah, itu kita juga ingin mandiri, memiliki suatu resource yang bisa menghasilkan profit, sehingga profit ini kita salurkan lagi untuk mewujudkan tujuan yayasan itu sendiri. Nah, di pilar ketiga inilah kita membuat bidang bisnis. Di situ kami memiliki PT Unisya Medica Farma. PT ini bergerak di industri rumah sakit. Lalu ada PT Unisya Polifarma. PT Unisya Polifarma ini di apotek. Saat ini kami memiliki 5 apotek di bawah PT Unisya Polifarma. Kalau rumah sakit sendiri, sekarang kita memiliki 4 rumah sakit di Jogja, Solo, Purwokerto, dan juga di Bantul dengan brand JIH. Kalau untuk di Bantul itu namanya Rumah Sakit WI, itu tujuannya nanti insya Allah akan menjadi rumah sakit pendidikan. Lalu juga ada Radio Prima Unisi, ada PT Unisya Kreasi Sejahtera, itu perhotelan. Lalu PT Puri Kencana, itu SPBU. Dan ada PT Unisya Insan Indonesia, itu Bank Syariah. Dan terakhir itu PT Unisya Edumedica, dia yang rumah sakit pendidikan di UII tadi. Nah, sebenarnya awal ide berdirinya UI ini seperti apa sih, sesuai yang dirumuskan oleh founder kami. Jadi founder kami tadi yang mungkin di awal saya sebutkan, dari para tokoh ini ingin menciptakan khairu ummah gitu. Jadi ketika beberapa saat setelah merdeka kan pendidikan belum baik, pendidikan SDM yang ada di Indonesia belum baik, ekonomi belum baik, dan lain sebagainya, sehingga para tokoh ini ingin menciptakan umat yang unggul gitu, atau khairu ummah, umat yang unggul baik dalam bidang, baik ilmunya, baik ekonominya, dan juga tentunya dalam akhlak dan imannya gitu. Nah, untuk menciptakan khairu ummah ini lewat apa gitu? Yang pertama lewat tadi yang saya sebutkan, dari unit pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan juga unit bisnis. Nah, di sini ada step-stepnya itu. Jadi pada waktu merumuskan kembali Yayasan Badan Wakaf ini, itu kita membuat rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang ini dulu dimulai di tahun 2028. Karena sebelum tahun 2028 ini, Universitas Islam Indonesia
apa namanya peran dari yayasan ini belum terlihat gitu. Jadi kalau tadi saya cerita Yayasan Badan Wakaf Indonesia itu perannya itu tuh belum terlihat sebelum sebelum tahun 2008 gitu. Jadi universitasnya ini perannya lebih mendominasi gitu, perannya lebih mendominasi baik dalam apa menjalankan kegiatannya operasional sehari-hari itu peran yayasan belum terlihat. Nah, di awal tahun 2000-an atau 2008 itu barulah para apa ya para pengurus yayasan itu mulai membenahi agar yayasan ini dapat berjalan sesuai kodratnya lah gitu. Jadi KCG-nya juga berjalan. Nah, dimulai dari 2008 sampai 2013 ini di unit pendidikan kita melakukan ini ya. Di unit pendidikan ini kita melakukan institutional reengineering. Jadi di situ yang awalnya universitas itu mau ngapa-ngapain tuh mereka jalan sendiri, sekarang peran dari yayasan ini lebih lebih dimunculkan gitu. Nah, di yayasan ini ada apa gitu kan? Maksudnya organ-organnya ada apa aja gitu. Organnya tadi ada pembina, pengawas, dan pengurus. Nah, pembina, pengawas, pengurus ini juga peran dan tugasnya itu harus jelas gitu. Jadi tidak boleh saling bertabrakan dan tidak boleh saling apa ya, tidak boleh saling merangkap gitu. Jadi pembina ini kan merepresentasikan dari pemilik, bukan pemilik sih, tapi dari pendiri yayasan gitu. Jadi pembina ini istilahnya dia yang menjaga marwah dari yayasan ini tujuannya seperti apa agar dalam berjalannya tuh yayasan ini nggak belok tidak belok lah sehingga ini yang menjaga value-nya gitu. Nah, pengurus ini tugasnya apa? Pengurus ini yang menjalankan atau mewujudkan cita-cita dari founder yayasan yang diwakili oleh pembina tadi. Jadi pengurus ini ketika pembina itu memiliki cita-cita visi kedepannya seperti apa. Jadi memang visi misi ini sangat penting di awal. Apa visi misi ini harus clear, harus jelas, ingin tujuannya kemana gitu. Nah, setelah ada tujuan itu, maka pengurus ini merumuskan bagaimana cara mencapai tujuan itu gitu. Mereka membuat strateginya, strategi jangka panjang, strategi jangka pendek, dan membuat apa rencana kerja per tahun itu mereka susun di mana nanti mereka presentasikan bukan usulkan kepada pembina untuk didapatkan pengesahan. Nah, fungsi lalu di sini ada organ yang ketiga yaitu pengawas. Nah, fungsi pengawas ini lebih ke menjaga pelaksanaan pelaksanaan rencana strategis yang sudah disetujui oleh pembina gitu. Jadi ketika pengurus tadi sudah menerjemahkan visi misinya pembina, diterjemahkan oleh pengurus, strateginya mereka menyusun strategi, anggarannya seperti apa, plan per tahunnya seperti apa. Nah, itu sudah mendapat pengesahan pembina, lalu pengurus ini menjalankan. Dalam menjalankan ini mereka diawasi oleh organ yang ketiga yaitu pengawas. Ini seperti itu. Nah, untuk di yayasan kami, struktur organisasi yayasan itu peraturan atau undang-undang yang mengatur antara lain untuk di yayasan ada ADART. Jadi adanya ADART ini sangat-sangat krusial ya gitu. Ketika akan memulai suatu entitas ya harus ada ADART-nya dulu gitu, ada aturan mainnya dulu gitu. Anggaran dasarnya ini menyangkut kegiatan yayasan ini mau bergerak di bidang apa, mau nanti di apa namanya tata kelola rumah tangganya ini maksudnya pembina ini wewenangnya apa, pengurus wewenangnya seperti apa, dan pengawas seperti apa. Nah, di situ harus dijelaskan secara gamblang, secara clear, termasuk tata kelola atau hubungan antara organ-organ tersebut. Bagaimana pengurus ini berhubungan dengan pembina, bagaimana pengurus ini berhubungan dengan pengawas. Nah, kalau di kami, rapat pengurus itu ada 2 kali pertemuan dengan pembina, yaitu namanya di rapat pembina, itu setahun 2 kali. Yang pertama rapat
apa namanya rapat untuk anggaran kerja di tahun berikutnya. Jadi biasanya diadakan di akhir tahun di akhir tahun berjalan. Misalnya katakan sekarang 2023 nih. 2023 pengurus ini udah membuat rencana kerja untuk tahun depan, rencana kerja untuk masing-masing kegiatan usahanya. Kalau di kita kan tadi ada di kami ya ada Universitas Islam Indonesia, ada di bisnisnya. Nah, itu dirancang untuk diajukan ke pembina untuk mendapatkan pengesahan. Di situ ada aktivitasnya, ada anggaran-anggaran apa namanya nominal-nominalnya dan aktivitas apapun itu dituangkan di dalam rencana kerja anggaran eh, kalau di kami menyebutnya RKAP ya, jadi rencana kerja anggaran yayasan atau rancangan anggaran kerja perusahaan. Itu kita ajukan ke pembina, mendapat pengesahan. Nah, sehingga di tahun berikutnya kita berjalannya itu benar-benar mengacu dari rencana kerja anggaran yayasan yang sudah disahkan tersebut, baik penggunaan anggarannya, baik aktivitasnya, itu semuanya mengacu ke situ, gitu. Nah, lalu pertemuan yang kedua itu dengan pembina itu biasanya di awal tahun kalau base tahun depan 2024 itu biasanya di bulan April kita ada laporan pertanggungjawaban gitu. Laporan pertanggungjawaban tahun 2023-nya. Jadi dari rencana anggaran yang udah kita buat seperti apa, realisasinya seperti apa, itu kita sajikan kepada pembina untuk apa kita jelaskan, untuk kita presentasikan sehingga pembina ini dapat memonitor gitu apakah kinerja dari pengurus ini sesuai dengan target yang diberikan atau tidak gitu. Nah, di bidang pendidikan sendiri yang kedua itu peraturan tertingginya ada statuta. Statuta ini mirip ADART ya, cuma statuta ini biasanya dia peraturan yang mengatur suatu universitas. Lalu ada Undang-Undang Sisdiknas, guru dosen dan pendidikan tinggi. Nah, kalau di bidang usaha sendiri kita peraturan yang mengatur kami ini untuk menjalankan usaha itu ada peraturan pembina, lalu ada undang-undang terkait perseroan terbatas, undang-undang tentang rumah sakit dan juga perbankan karena apa namanya bidang usaha yang kita jalankan ini ada beberapa yang bergerak di bidang rumah sakit dan juga di bidang perbankan gitu. Jadi kalau saya gambarkan peraturan pembina itu seperti apa, salah satunya itu mungkin terkait ketika suatu katakan saya sekarang di rumah sakit JIH, lalu PT saya ini ingin membuat rumah sakit baru lagi atau berinvestasi atau akuisisi atau membeli suatu aset tanah gitu. Nah, itu biasanya harus dengan persetujuan pembina yayasan seperti itu. Kalau untuk bidang pemberdayaan masyarakat, peraturan pembina ini mengatur tentang ketentuan pokok pemberdayaan masyarakat gitu. Nah, ini ada beberapa contoh bidang usaha yang dimiliki oleh Yayasan Badan Wakaf UI. Itu ada apotek, saat ini apotek yang dimiliki ada 5 apotek. Lalu ada rumah sakit CIH, rumah sakit CIH ini ada 3. Ini yang saya tampilkan rumah sakit CIH yang ada di Solo. Dan ada SPBU, SPBU ini saat ini ada 2 SPBU. Lalu ada Bank Syariah dan yang di sini hotel syariah. Nah, bidang usaha yang dimiliki yayasan ini semuanya berbentuk PT gitu. Jadi Yayasan Badan Wakaf memiliki saham di PT-PT yang menaungi usahanya ini. Lalu di PT-PT tersebut ditunjuk direktur untuk menjalankan bidang-bidang usahanya gitu. Nah, dalam ketika kami menjalankan yayasan ini sesuai apa ya yang kami alami juga experience kami, memang selain pentingnya peraturan. Jadi yang pertama tadi perlu ada peraturan yang jelas, lalu yang kedua adanya struktur organisasi yang apa ya, yang bisa menjalankan fungsi masing-masing sesuai tujuannya mau kemana. Lalu yang ketiga nih penempatan orang-orangnya memang harus orang-orang yang kompeten gitu. Jadi sepengalaman kami dulu waktu yayasan membuat usaha pertamanya, jadi ya bidang usaha yang dimiliki pertama oleh yayasan kami itu rumah sakit itu di tahun 2007. Di tahun 2007 yayasan membuat usaha pertamanya bergerak di bidang rumah sakit.
Rumah Sakit JIH di Jogja. Pada waktu itu rumah sakit ini dipegang oleh dosen gitu. Jadi karena yayasan ini kan bergerak di bidang pendidikan ya tadi, bergerak di bidang pendidikan sehingga orang-orangnya juga banyak orang-orang dari universitas gitu, orang-orang akademisi ya gitu. Nah, ketika membuat suatu usaha itu awalnya yayasan ini menaruh dari akademisi ini diminta untuk menjalankan bisnisnya gitu. Nah, itu eh, mungkin nggak semuanya ya, tapi yang kami alami ini akhirnya bisnis yang diharapkan berkembang ini tidak berjalan gitu, tidak berjalan sesuai yang semestinya gitu. Bahkan ada satu dua PT juga yang sempat tutup karena memang tidak dijalankan oleh orang yang tepat gitu. Akhirnya apa namanya? Berdasarkan pengalaman tersebut kami mengubah kebijakan, yayasan mengubah kebijakan yang pada awalnya PT-PT ini dipimpin oleh akademisi, akhirnya kami menunjuk profesional yang memang benar-benar memiliki expertise di bidangnya untuk menjadi direktur di PT-PT itu. Nah, dari situlah berkembang rumah sakit JIH, berkembang punya rumah sakit lain, lalu kita membuat PT lagi, apotek, dan sampai sekarang seperti itu. Intinya seperti itu. Lalu apa namanya? Kalau kita lihat eh, key sukses berikutnya ya gitu. Jadi tadi pertama adanya peraturan yang jelas, terus adanya organ-organ yang struktur organisasi yang sesuai, lalu penempatan orang-orang yang tepat. Yang terakhir ini bukan yang terakhir, yang keempat itu adanya sistem informasi gitu. Jadi sistem informasi ini di kami sangat-sangat eh, krusial, sangat-sangat penting dalam menjalankan yayasan. Jadi dalam kami melaksanakan operasional itu, operasional A sampai Z, baik di yayasan, baik di universitas, baik di bisnis unit kami, itu semuanya menggunakan sistem. Katakan mulai dari pengadaan, dari apa namanya pencatatan keuangan, dari pengelolaan human resource, itu semuanya tersistem sehingga dari pengurus atau dari manajemen ini lebih mudah untuk memantau perkembangan dari masing-masing apa ya masing-masing unit kegiatan yang ada di bawahnya gitu dan itu juga membantu kami untuk adanya potensi kesalahan dalam operasional atau adanya kemungkinan fraud mungkin ya seperti itu. Nah, ini sistem informasi yang kami kembangkan sendiri. Jadi kami untuk sistem informasi kita juga apa namanya kami memiliki entitas yang khusus bergerak di dalam pengembangan sistem informasi. Nah, ini mungkin sedikit gambaran yang ada di Universitas Islam Indonesia yang mungkin sama dengan universitas lainnya. Adanya rektor di atas. Dan rektor ini biasanya itu kalau di kami diangkat oleh pengurus yayasan. Jadi pengesahan rektor dan juga wakil rektor termasuk rektor bidang ini semuanya diangkat atau disahkan oleh pengurus yayasan. Lalu untuk organ di bawah rektor, di bawahnya ini diangkat atau disahkan oleh rektor. Hierarkinya seperti itu. Eh, Mungkin kalau paparannya seperti itu ya, mungkin lebih banyak kita masuk diskusi aja ya Mas Rino ya kalau eh, Siap. Oke. gimana? Eh, Oke. Oke, Amri, maturun, Masya Allah. Alhamdulillah, paparannya luar biasa. Sudah hampir 30 menit ya. Jadi sekilas terkait dengan event wakaf UII, kemudian juga entitasnya ada bisnis, pendidikan, sama Pemberdayaan. pemasyarakatan ya Mas ya, Iya, pemberdayaan masyarakat ya juga. betul, betul. Kemudian dari sisi kemudian apa namanya ketentuannya itu yang paling pokok, paling fondasi yang harus dipenuhi. Kemudian juga struktur organisasinya juga harus jelas, ada RKAP-nya, ada sistem informasinya, kemudian juga semuanya sudah apa namanya tersistem ya Betul, betul. eh, di JIH dan juga di Yayasan Manajemen ini tentunya kan jadi satu motivasi bagi teman-teman bagi asatidzah dan penggiat dakwah dan juga sosial di yayasan. Ini menjadi sebuah apa namanya statement
ketika kita ingin ingin mengembangkan sesuatu, ya itu kira-kira dari mana dulu Mas Amri? Kira-kira yang katakanlah gini, kita kan sedang merintis Iya, yayasan yang katakanlah belum ada laporan, belum ada sistemnya, belum ada istilahnya masih masih yang penting jalan gitu kan. Nah, itu betul. kira-kira apa dulu nih yang harus diusul, pokok fondasinya apa, asasnya itu apa yang harus diperbaiki. Itu mungkin jangan bisa Betul. berbagi dengan kita. J. Kira-kira apa Mas? Monggo. Siap. Jadi kalau dari pengalaman kami, dalam memulai itu pertama itu tadi ADART itu kunci utama gitu. Jadi ADART itu harus harus clear gitu di situ pembagian apa namanya pembagian peran, terus bagaimana tata kelola atau hubungan antara masing-masing organ itu juga harus clear. Nah, itu semuanya harus jelas ADART. Yang kedua adalah pedoman, Mas Rino. Jadi pedoman dalam menjalankan aktivitas atau operasional ini harus clear gitu. Saya kalau saya ambil contoh di tempat saya bekerja, di Rumah Sakit JIH itu mulai yang saya maksud pedoman itu pedoman atau SOP ya. Jadi kalau hierarkinya kan kebijakan, pedoman lalu SOP gitu. Nah, dalam kami bergerak itu setiap gerakan atau aktivitas yang kami lakukan di dalam perusahaan tersebut harus benar-benar sesuai dengan kebijakan, pedoman dan SOP yang ada gitu. Jadi kebijakan, pedoman, SOP itu Ya, harus ya. harus harus clear gitu. Jadi katakanlah di pengadaan gitu. Misalnya kita melakukan apa namanya pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit gitu, katakan CT scan atau Ya, ya. apa. Nah, itu dalam melakukan pengadaan itu harus clear mulai dari memilih vendornya, melakukan tender, menawarnya Masya Allah, Masya Allah. itu harus benar-benar jelas gitu. Bahkan untuk proses menawarnya pun ada SOP-nya gitu. Untuk Masya Allah, detail menawar banget. Jadi Gini, untuk menawar aset nilai sekian itu mungkin sampai ke level manajer, untuk di atas sekian 66 sampai ke direktur gitu. Nah, berarti. Ya. pedoman-pedoman ini tidak akan ada artinya kalau tidak ada yang menjaga, Mas Rino. Jadi yang menjaga 66. apa? Nah, pedoman SOP ini kita tanam ke dalam suatu sistem gitu, sehingga Iya, iya. ketika menjalankan aktivitas tersebut kita nggak bisa apa ya, nggak bisa ngakali lah karena semua itu sudah tersistem gitu. Misalnya Benar. eh, Iya, iya, mau iya. ada pembayaran, mau ada Iya, iya. pembayaran ya itu awalnya harus dari sistem itu gitu, dari sistem. 66. Yang Iya. kedua setelah adanya ADRT kita memiliki pedoman. Saya lupa tadi. Jadi pertama visi misi itu harus jelas, harus benar-benar jelas. Arino Oh, visinya ya, tuh ya, visi misi. mau kemana, visinya mau kemana, misinya mau kemana. Nah, dari situ di breakdown kita melihat resource yang kita punya di internal maupun eksternal, bagaimana mencapai visi misi itu, sehingga kita perlu Iya. membuat rencana kerja itu, rencana kerja per tahun. Nah, itu juga menjadi Oh, acuan iya. kita dalam eh, Masya Allah. kegiatan gitu. Kalau Iya. di kami kebetulan rencana kerja yang kami susun itu rencana kerja berbasis aktivitas, Mas Rino. Jadi misalkan tahun Oke. depan, tahun 2024 itu saya di Rumah Sakit JIH ini kami sudah menyusun rencana kerja untuk tahun depan, targetnya Iya. berapa, dari target itu kita perlu mendatangkan pasien berapa, lalu untuk mendatangkan pasien ini kita perlu aktivitas apa, misalnya untuk gaji Oh, dokter, oke. gaji karyawan, atau untuk 666. Iya. untuk belanja marketing, iklan itu semuanya aktivitasnya sudah 66. kita detailkan. Jadi kalau 66. didokumentasikan itu mungkin aktivitasnya bisa berpuluh-puluh ratus halaman mungkin. Nah, itu juga Oh, udah ada iya, iya. angkanya. Berarti, Sehingga ketika ketika kita akan mengajukan anggaran itu ada verifikator nih. Misalnya saya iya. akan melakukan pelatihan nih untuk karyawan Iya. ini gitu. Nah, nanti ada verifikator untuk pelatihan ini ada nggak di anggaran? Kalau ada bisa di Oke. ACC, kalau nggak ya nggak bisa. Jadi Oh, seperti itu. gitu. Ya, Nah, jadi secara umum untuk rumah sakit dia semua entitas bisnis ataupun sudah di ini ya, Mas, audit eksternal sama KAP. Alhamdulillah untuk audit ini kami baik dari yayasannya sendiri, dari Oke. universitas, dari semua bidang bisnis kami sudah diaudit.
Karena menurut kami audit ini sangat penting ya Mas Rino. Tujuannya Nggih, tuh nggih. bukan karena apa ya? Karena dengan audit ini kita juga jadi ngerti mana yang kira-kira nggak pas gitu. Mungkin kita oke lah dalam menjalankan perusahaan ini sudah semaksimal mungkin dijaga dengan sistem dan segala macam, tapi mungkin ada Nam, nggih. beberapa pencatatan atau apa yang mungkin tidak sesuai. Nah, itulah fungsinya audit tuh di situ. Nggih, nggih, nggih. Fungsinya audit mereka membenarkan, Nam, nam. mengkoreksi pos-pos catatan yang tidak sesuai dan juga terutamanya menghindarkan fraud ya, Mas Rino. Menghindarkan Nam, fraud nam, Masya Allah. dan Nggih. juga Nam, sangat-sangat Masya Allah. yang kami rasakan ini sangat-sangat apa ya bermanfaat bagi kami untuk meyakinkan para wakif atau para investor di bidang usaha. Jadi Nam, nam. kebetulan bidang-bidang usaha yang kita jalankan ini juga beberapa dari investor, alhamdulillah, insya Allah apa ya memiliki value yang sama. Itu antara lain ada Wardah, nggih, mungkin Mas Rino juga kenal. Itu juga Oh, mereka nggih, 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 nggih. berinvestasi Ya, ya. ke apa namanya bidang Oh, gitu. ke bisnis unit kita. Nah, itu awal yang mereka minta itu hasil audit dari laporan kami gitu, baik dari laporan Oh, berarti itu mereka yang utama. itu kosmetik ya, Mas? J, Kosmetik ya? J, Kosmetik. Wardah Kosmetik Oh, seperti itu. Masya Allah. Ya, ya, ya. Jadi invest ke CIH atau ke yayasan? Kalau itu kalau yayasan ini kan sumber dananya dia berupa wakaf, hibah dan Betul. atau lain sebagainya gitu. Ya, jadi ketika Donasi, nggih, nggih. Wardah berinvestasi itu masuknya Langsung. melalui PT-nya, PT yang PT-nya langsung. dimiliki Oh, dituju. Oh, yang nggih, nggih, siap. dimiliki oleh Yayasan Nggih. Badan Wakaf seperti Nah, nah, itu. nggih. Mas, aku menarik nggih. Jadi kan tadi sampaikan ada pakai SAP nggih, Sistem Application Product. Betul, J. Di JIH ini semua yayasan yayasan tuh pakai atau hanya JIH aja? Kemudian biayanya berapa untuk Nah, SAP? itu malah malah gini, jadi yang mengawali menggunakan SAP itu malah justru yayasannya dulu. Jadi kayak Oh, Masya paling Allah. Nggih, pojoknya nggih. dulu, yayasan menggunakan SAP, lalu diimplementasikan juga di universitas. Nah, Nggih. pada waktu itu karena itu kan implementasi SAP itu di tahun 2000-an. Kebetulan 2000-an. Oh ya. di tahun 2000-an itu Rumah Sakit JIH baru berdiri sehingga mungkin kekuatan finansialnya belum terlalu kuat sehingga kami Nggih. menggunakan sistem yang kami buat sendiri seperti itu Mas Rin. Oh, Oke, berarti anu ya customize nggih, customize. customize. Kemudian tapi menyesuaikan dengan sistem yang ada diintegrasikan Betul, SAP. Oh, jadi betul, dari akuntansinya nyambung dengan operasional, dengan betul. manajemen, dengan itu semua terintegrasi nggih berarti ya. Semua Berarti kontrol terintegrasi. berarti lebih lebih mudah untuk kontrol nggih. Jadi manajemen itu akan Betul lebih sekali. melakukan kontrol atas aktivitas nggih. Aktivitas J, entitasnya mulai dari keuangan, operasional, sekretariatan, iya, marketing gitu ya semua ya. iya, Semua terpantau iya, berarti ya. Masya Allah. betul Jadi sekali. Karena one one stop working nggih. J, karena kan Masya Allah. pengurus, ya itu yang kami rasakan manfaatnya sangat apa ya, ya dengan adanya itu yang membantu kami sehingga saat ini ya mungkin bukannya bermaksud ini ya, tapi maksudnya sehingga Nama. kami memiliki berbagai bidang usaha, mampu mengembangkan berbagai bidang usaha yang insya Allah bidang usaha maupun universitas yang kami jalankan ini ya insya Allah dapat dipertanggungjawabkan ya Mas Rino, intinya kan itu. Masya Allah. Amin, amin, amin. Nggih. Mas, ini ada pertanyaan. Tak bacakan ya. Siap, siap, siap. Nggih. Dari Aki Adia Buasan. Izin bertanya, saya baru bergabung di sebuah yayasan yang baru merintis dan diminta sebagai sekretaris. Mohon bantuannya skill apa yang harus saya tingkatkan untuk menunjang kinerja saya. Jazakumullah khairan. Monggo Mas Amri. Siap. Eh, ini kan yayasan baru didirikan, J, Mas Rino. Nah, Nggih. memang terkadang kembali lagi apa namanya job desk apa atau tugas apa yang diemban oleh sekretaris tersebut. Karena biasanya kalau perusahaan yang baru berdiri atau yayasan yang baru berdiri itu eh, apa namanya istilah agak palu gada lah gitu. Jadi istilahnya sekretaris ini Multi, mungkin desk-nya multitasking. job desk-nya 5 tapi mengerjakan bisa mengerjakan 10 15 seperti itu. Multitasking, Jadi, multitasking. tapi kalau utamanya nggih ya Nggih, utamanya sekretaris ini utamanya. kan sekretaris ini kan suatu suatu organ yang cukup krusial juga gitu karena dia Naam.
Krusial biasanya banget. biasanya itu perannya sangat-sangat menempel kalau di yayasan dia menempel di pengurus yayasan ya, di pengurus Enam, di enam. pembina, artinya organ tertinggi lah. Tapi kalau di perusahaan itu dia apa namanya menempel di direksi dewan komisaris seperti itu. Ya yang pertama sih kalau dari sepengalaman saya dia paling tidak harus tahu nggih, apa namanya tata aturan yang ada, harus memahami betul tata aturan yang ada di yayasan tersebut, tata kelolanya, pedomannya utamanya terkait hubungan antar organ itu tadi yang saya sebutkan. Lalu juga apa namanya penjadwalan gitu, karena kan kalau sekretaris ini biasanya sangat banyak sekali berkaitan dengan penjadwalan entah rapat atau apapun itu, dan juga apa namanya skill dalam merangkum suatu suatu apa ya suatu diskusi gitu, karena strategi ini kan selalu 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 menempel dalam diskusi-diskusi strategis yang dilakukan oleh Nggih, nggih. pengurus maupun pembina. Nah, di situ pengurus harus harus apa namanya sekretaris harus harus piawai dalam merangkum apa sih conclusion Not atau kesimpulan, kesimpulan. ya Summary summary nggih. yang disarikan ini seperti seperti apa Menyarikan gitu. menyarikan sebuah pembahasan rapat gitu Oke, nggih berarti ya. oke. Termasuk Waduh. peran administratifnya gitu, pengurus Enam, administratifnya enam. ini sangat, sangat penting sekali baik dalam dokumentasi, baik dalam apa namanya ya urusan administrasi yayasan lah itu sangat penting sekali di skillnya dimiliki oleh sekretaris. Jadi itu. Nggih. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, mungkin dari Azizah atau dari rekan-rekan sekalian dari komunitas Yayasan Ikhlas bisa mengajukan pertanyaan. Monggo yang ingin bertanya terkait dengan tata kelola yayasan dari Badan Wakaf UII yang Masya Allah. Ini termasuk Badan Wakaf yang maju ya. Oke, pertanyaan dari Nova. Dalam yayasan kedudukan yang tertinggi itu apa ya? Dalam yayasan, kedudukan yang tertinggi itu apa ya? Gitu. Monggo Mas Amri. J. Jadi sesuai undang-undang yayasan ya, yayasan itu kan eh, kalau dari hierarkinya yang paling tinggi itu pembina gitu. Nah, pembina ini juga bisa merepresentasikan apa namanya penggagas lah, penggagas itu biasanya kedudukannya ada di pembina karena apa tujuan dari yayasan dan berbagai aktivitasnya itu biasanya yang menjaga di pembina ini. Peran pembina ini dia biasanya kalau di kami itu pembina inilah yang memutuskan atau mengesahkan dari rencana strategis atau rencana kerja yang dibuat oleh pengurus yayasan, di mana pengurus yayasan ini diangkat dan ditunjuk oleh pembina gitu. Jadi pengurus ini kan ditunjuk dan diangkat tujuannya untuk mewujudkan impian dari pendiri yang direpresentasikan oleh pembina. Nah, pembina ini beliau yang berhak untuk mengesahkan dan memutuskan rencana kerja mana yang dapat dilakukan atau dilaksanakan oleh pengurus yayasan gitu. Jadi kalau paling tinggi, yang paling tinggi pembina, Mas Rino. Oke, berarti kalau untuk pembentukan PT itu yang berwenang itu tadi ada aturannya dari pembina ya, nggih, Mas? Gimana? Berarti ketika Yayasan Binaan Wakaf mau membuat sebuah PT, itu kan ada Iya. aturan surat edaran pembina gitu kan? Oh iya, jadi sebelum membuat PT itu pengurus harus mengajukan dulu kepada pembina untuk diberikan persetujuan seperti itu. Oh, berarti pengurus ngajukan ke pembina disetujui baru bisa bikin PT gitu, nggih? Betul, betul. Oh, nggih, nggih, nggih. Berarti disebutnya surat keputusan pembina gitu ya? Ya, surat keputusan pembina. Nah, itu biasanya itu tadi kalau di kami rapat pengurus dengan pembina itu dilakukan 2 kali. Yang pertama untuk Oke, rencana kerja tahun depan. oke, Yang kedua oke. untuk laporan pertanggungjawaban atas kinerja tahun sebelumnya. Seperti Nah, itu. berarti 2 kali. Oke, oke. Ada pertanyaan lagi, Mas? Dua. Oke, yang pertama dari Aki Muhammad Frandani. Berdasarkan UU Yayasan, ada batasan penyertaan kekayaan untuk investasi sebesar 25%
dari seluruh kekayaan. Apakah Yayasan Badan Wakaf UI mengacu pada aturan itu? Gimana Mas Amri? 20%. Halo? Halo, halo, J. Maaf, tadi pertanyaannya yang mana, J? Oh, Eh, ya, yang batasan 20%. penyertaan kekayaan untuk investasi sebesar 25%. Kami tetap mengacu, jadi eh, apapun yang dilakukan oleh yayasan kami ini, peraturan tertingginya tetap undang-undang, jadi undang-undang yayasan, eh, sehingga ADART yang kami buat pun merupakan turunan dari atau penerjemahan dari undang-undang yayasan yang sudah ada tahun 2004 ya. Jadi yang kami lakukan tidak bertentang, insya Allah tidak bertentangan dengan undang-undang yayasan seperti itu, Mas Doni. Berarti memang kalau di audit juga diperiksa Mas ya. Di audit ketika di audit juga diperiksa terkait berapa penyertaan modalnya gitu ya. Betul sekali, betul sekali. Jadi Jadi audit itu tidak hanya ini ya, tidak hanya masalah keuangan aja gitu. Jadi baik 66 dari legalnya, baik dari 66. G, jadi luas begitu. Berarti meyakinkan bahwasanya apa yang dikerjakan oleh yayasan itu sudah sesuai dengan prosedur standar gitu ya. Betul, J, betul sekali. Oke, Insya Allah ya. Baik. Oke, lanjut Mas dari Aki Arsyad. Yang pertama, apakah sistem keuangannya sentral dan saling terintegrasi antara operasional yayasan, sekretaris yayasan maupun di unit kerjanya, rumah sakit dan lain-lain. Jadi, uang operasional yayasan bisa mensubsidi unit kerja yang baru berjalan. Uang dari pemberdayaan umat bisa disubsidikan ke bidang usaha dan Nah, seterusnya. J. Ya, Itu menarik yang ini. itu yang pertama. Kemudian yang Ya, kedua, kemudian apakah peran pengurus itu di atas semua direksi? Jadi, direksi atau kepala unit kerja bertanggung jawab atas LPJ kepada pengurus, J. baru pengurus ke pembina atau bagaimana hierarkinya? Dua pertanyaan, monggo, silahkan. Jadi Menarik nih, eh, pertama ini ya, sistem sistem keuangan. keuangan. Jadi Iya, betul. di kami itu kan yang paling atas itu Yayasan Badan Wakaf UI. Nah, Iya, Yayasan Badan Wakaf UI ini memiliki Universitas UI, memiliki universitas, legal entity-nya ya Yayasan Badan Wakaf ini. Lalu iya, Yayasan Badan Wakaf ini em, juga memiliki PT-PT di bawahnya. Tadi iya. mungkin gambarannya. Yunisia itu kan macam-macam ya, Medika J, itu ya, Jadi ini Lazis juga. Jadi memiliki masing-masing PT-PT ini di bawahnya di bidang-bidang bisnis ini. Nah, keuangannya ini terpisah, masing-masing memiliki peraturan rumah tangganya sendiri, Mas Rino. Jadi Oke, keuangannya iya, ya iya. diurus oleh rumah tangga masing-masing. Itu yang Oke, yang apa yang sangat membantu kami sehingga jelas nggak rancu ini uangnya siapa, ini uangnya siapa betul, gitu. betul, 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 iya, iya, iya. Kalau di PT, misalnya saya contohkan di bidang bisnis, ya, di bidang bisnis itu kita ada PT-PT ini. Nah, itu di awal yayasan itu menyetorkan modal awal, gitu. Modal awal, Iya, katakanlah modal awal dengan nominal sekian. Itu dia nanti tercantum di dalam suatu akta PT, di mana yayasan Badan Wakaf memiliki saham sekian dengan modal hmm, nilai sekian. Nah, modal itulah yang dikelola oleh PT ini, dikelola untuk apa ya, mengembangkan usahanya, termasuk pengeluaran, pemasukan itu semuanya diserahkan ke PT gitu. Nah, ya oke. mengontrolnya lewat apa? Yayasan mengontrolnya lewat RKAP yang diajukan oleh PT ini di awal di tahun sebelumnya gitu. Iya, Kan betul. ini membuat RKAP ya, atau rencana kerja anggaran ini diberikan Nah, kepada yayasan, yayasan menyetujui sehingga PT bergeraknya ini berdasarkan RKAP yang telah disetujui. Nah, lalu oke, uangnya ini gimana nih ke larinya ke yayasan? Nah, kalau di kami dana dari PT-PT ini tujuannya kan memang untuk apa namanya, sesuai tujuan yayasan tadi yaitu mengembangkan pendidikan. Jadi hasil-hasil dari PT-PT yang kami miliki ini memang disetorkan kepada yayasan dalam bentuk dividen, Mas Rino. Nah, iya, dividen itu dividen. adalah laba akhir tahun gitu, Akhir sehingga tahun, iya. rekeningnya pun terpisah, rekening yayasan, rekening PT itu Oke, terpisah dan bisa dikelola semua. dikelola oleh masing-masing entitas gitu. Nah, Nah, di situ pentingnya adanya
rancangan kerja dan pentingnya adanya sistem Enam karena enam. Nggih, yang nggih. bisa menjaga aktivitas transaksi itu ya itu gitu. Akhirnya Nah, jadi berarti untuk eh, yang apa namanya dividennya itu berapa persen, Mas? Ada ketentuan? ada ketentuannya itu memang sesuai kebijakan masing-masing ya. Jadi kalau Oh, gitu. mungkin kalau untuk bidang usaha yang menghasilkan labanya sudah tinggi, biasanya kan laba akhir tahun ya Mas Rino, Nggih, nggih, laba betul, betul. akhir Ah. tahunnya udah cukup besar, itu mungkin dividennya katakanlah bisa sampai 30 atau 35%. Nah, enam puluh Nah, lima oke. persennya diputar kembali untuk mengembangkan bisnisnya tersebut. Nah, oke. Dividen itu ditetapkan melalui keputusan direksi PT. Dividen itu melalui RUPS harus harus keputusan persetujuan dari pengurus yayasan, Mas Rino. Oh, Jadi yayasan. kalau Oke, J berarti 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 yayasan itu mengetahui semua berapa persentase dia yang akan dia peroleh di akhir tahun, begitu ya? betul karena yang menentukan besarannya itu dari pengurus yayasan seperti itu. Oke, berarti harus tunduk patuh sama aturan yayasannya sehingga PT-PT ini dia setor berapa persen gitu kan ya? Betul. Nah, Oke, itu oke. tadi uang-uang ya, bukan uang ya. Apa maksudnya Keuntung profit-profit yang sudah profit ya. dikumpulkan, disetorkan kepada yayasan. Yayasan inilah yang nantinya akan istilahnya kalau bahasa Jawanya apa ya ngecak gitu Oh, bahasa ngedangi, Indonesia bagikan, bagikan. membagikan gitu mungkin membagikan Oh, setorannya melalui yayasan mungkin mau melakukan penambahan saham di oke, PT oke. apa Berarti atau berarti ke berarti gini Mas. universitasnya J Berarti gini Mas Amri. Jadi berarti PT itu punya RKA, punya LPJ tahunan kan gitu kan? RKA. betul sekali Yayasan juga punya RKA sama LPJ gitu kan tahunan gitu betul ya. betul Oke. betul Berarti nah berarti uang yayasan ini oke, RKA-nya dan LPJ-nya dari seluruh kegiatan yang ada di bawahnya gitu. Jadi betul. kegiatan universitas, kegiatan bidang bisnis ini dikumpulkan semua, Oke. dikompilasi ke yayasan, lalu yayasan maju ke pembina, apa Oh, pengurus Masya maju ke Allah. pembina, Berarti pembina kan seperti ya itu. kok komprehensif ya Mas ya, komprehensif Betul. kompilasi dari semua aktivitas dia disampaikan, dijabarkan ke pembina untuk LPJ tahunan. Masya Allah, berarti ketua yayasan itu berat banget tanggung jawabnya ya. Masya Allah. Itulah Oke. makanya ini apa namanya? Oke, Karena oke. tanggung jawab yang besar itu ya, karena kalau sesuai undang-undang yayasan itu kan pembina dan pengurus itu tidak boleh menerima manfaat ya Mas Rino baik Oke, langsung maupun betul, tidak betul. langsung gitu. Enam Nah, enam. tapi ada dikecualikan untuk pengurus ya, untuk pengurus itu Oke. ada pengecualian mendapatkan apa ya istilahnya Upah operasional jasa. Enam jasa enam. Oke. bagi beliau untuk mengelola ini, karena kan otomatis Enam. beliau full waktunya, Iya, pemikirannya, betul, betul. tenaganya dicurahkan ke situ sehingga Enam enam. intinya seperti itu sih. Masya Allah. Yang kedua, Mas. Kemudian apakah peran pengurus itu di atas semua direksi? Nah, ya ini tadi kan dibahas ya. Ya, peran pengurus itu di atas semua direksi dan rektor. Karena rektor Rektor. itu yang mengangkat itu dan mengesahkan itu pengurus yayasan, termasuk direksi-direksi yang ada di PT itu juga yang mengangkat dan mengesahkan dari pengurus yayasan. Oke, baik. Oke, next ya. Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ya, Izin bertanya, di lembaga kami sudah ada rancangan anggaran bulanan maupun tahunan. Namun pada realisasinya terkadang banyak yang tidak sesuai. Bagaimana agar pengeluaran efektif sesuai anggaran yang direncanakan? Terlebih terkadang pimpinan yang ingin mengeluarkan anggaran untuk keperluan yang dianggap untuk jangka panjang yang dimana tidak ada dalam rencana anggaran. Wah ini tanda kutip kebutuhan jangka panjang, contohnya carpras dan bangunan. Nah, jazakumullah khair. Gimana Mas? Jadi perencanaan istilahnya kan biaya nggak tetap ya. iya, Yang dia itu iya. ujarnya untuk jangka panjang, tapi belum masuk rencana anggaran. Berarti kan ini kan di titik di mana dia mulai merencanakan tahun harus detail gitu kan ya. Monggo silakan jawabannya, Nggih, nggih. Mas Amri. Jadi perencanaan itu memang sekali lagi ya kadang-kadang tuh kita membuat plan apa ya plannya Meleset, itu apa? meleset, meleset atau gimana? Iya ya selain meleset juga mungkin ada organisasi-organisasi tertentu yang penting ada plan gitu. Nah Nah, kalau nah, nah. kalau di ya sepengalaman kami ini saya sharing saja Oke, itu memang plan yang kami rencanakan itu benar-benar melibatkan dari dari seluruh
entity gitu. Jadi katakanlah ke depan itu kita memiliki target apa. Nah, target ini kan sudah disetujui oleh pengurus yayasan. Jadi target Oke. ini diajukan oleh direksi PT kami untuk disetujui oleh pengurus yayasan. Nah, untuk mencapai target ini kami melibatkan seluruh seluruh apa ya, seluruh organ yang Pihak. ada di dalam Ya. seluruh pihak yang ada di dalam PT kami gitu. Baik dari Oke. paling bawah itu di kita ada supervisor, manager, GM itu semuanya kita libatkan. Disitulah kita brainstorming, ya, kita godok, kita matangkan untuk mencapai target ini kegiatan-kegiatan apa yang kita perlukan dan anggaran untuk masing-masing aktivitas ini berapa gitu. Karena kalau kita apa namanya plan kita asal-asalan itu ya kita sama aja istilahnya apa ya merencanakan untuk Oke. gagal Oke. gitu. Kalau Berarti kalau berarti kita perlu tetap survei ya, survei dulu ya, betul, survei dulu. survei dulu Terus melihat dari artikel, dari kebutuhan, historinya, histori seperti apa. betul, Kemudian juga bisa mungkin benchmarking ke pihak betul, lain, gitu Mas ya, betul, benchmarking pihak betul, lain dengan program jenis seperti apa. Karena ada nggak di Yayasan Pendidikan itu ada semacam perubahan anggaran, kayak negara itu kan betul. APBNP, J, ada nggak Mas? J, J. Jadi gini Mas Rino, ketika kita sudah semaksimal kami menggunakan resource yang kami miliki untuk membuat suatu plan atau suatu rencana anggaran, balik Iya, lagi plan is just a plan gitu. Rencana ini iya, hanya iya, sebuah betul. rencana. Apapun tuh bisa Benar-benar. bisa mempengaruhi ketepatan dari rencana ini. Nah, di kami juga memiliki pedoman, eh, itu balik lagi. Tadi saya sampaikan pedoman SOP dari seluruh aktivitas yang kita lakukan ini harus ada. Termasuk dalam pedoman RKAP itu kita juga punya. Bagaimana ketika nanti di pertengahan tahun berjalan ini ada suatu kegiatan yang tidak ada di dalam anggaran atau Nah itu, apa ya, nah itu kita memiliki pedomannya gitu. Jadi biasanya apa namanya untuk kegiatan anggaran ini kan kita udah terbagi-bagi ya aktivitasnya apa aja, anggarannya apa aja. Nah, iya. misalnya ada kegiatan baru nih, aktivitas baru yang mungkin belum ada di dalam anggaran. Kita lihat dari anggaran lain apakah ada yang bisa di switch, switch anggaran Oh, atau nah kalau biasanya kalau switch anggaran itu otomatis kan akan apa meniadakan aktivitas lain untuk tidak jadi dilaksanakan gitu. Nah, itu kebijakannya ada di direksi PT. Tapi jika benar-benar. perubahan anggaran itu sampai menambah jumlah anggaran yang sudah disahkan, itu biasanya kami harus mengajukan persetujuannya sampai dengan ke pengurus yayasan. Itu aja sih intinya itu. Oh, Nah, oke. Berarti jadi tetap tetap bisa dimungkinkan untuk perubahan anggaran di tengah-tengah, tetapi J, dengan pedoman yang sudah disepakati, kan gitu kan J, ya? betul. Dan perubahan ini Oke. balik lagi ya, perubahan ini itu apakah akan mensupport tercapainya dari eh, Tujuan. goal-goal yang kita tentukan di Ya, awal gitu. oke, oke. Kalau enggak, ya untuk apa gitu? Itu Oh, oke, oke, oke. ini Paham, paham, sih. paham. Berarti tetap kayak semacam visi dulu jelas, KPI ya, Key Performance Indicator ya, KPI harus jelas ya. Y, itu balik lagi dari eh, kebijaksanaan masing-masing pengurus karena kan Oke. penilaian kinerja dari masing-masing pengurus itu kan nanti akan dikembalikan ke pembina gitu, Berarti apakah berarti pengurus gini itu. ya. Berarti sebenarnya kan gini Mas ya. Adanya rencana kerja anggaran, SOP, pedoman itu kan supaya katakanlah ya pembina ataupun pengurus itu nggak tahu dewi kan gitu ya. Iya ya. Heeh. Iya kan? Karena kan sudah ada rencana kan gitu kan. Dengan Mm-mm. rencana sudah ada pattern, sudah ada pedoman sehingga tahun itu dia melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan kan seperti itu. Tetapi Betul, memang betul. tapi memang prakteknya ketika di lapangan sebagian memang itu yang dia masih merintis memang kebanyakan memang iki ya. Jadi semacam Mm-mm. dia itu nyoh 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 kan padahal itu nggak masuk rencana. Iya, Itu iya, memang iya. itu kalau ketika kita memahamkan itu kan butuh proses ya dalam artian kita mengedukasi mereka supaya yuk dirapikan dulu, ditata bikin rencana anggaran. Ini fungsi anggaran itu supaya setiap kegiatan itu tidak menyelisihi kan, sudah ada anggarannya kan gitu kan. Betul, Karena memang betul. kita pernah temui itu memang lembaga itu ada yang dia nggak ada rencana, nggak ada LPJ, sehingga ya jalan-jalan aja. Yang penting program bagus. Itu juga ada. Jadi, padahal uangnya Mm-mm. banyak. Dengan itu kan itu satu hal Mm-mm. yang menurut kita, wah ini kalau coba kalau dibuat rapi ya, dibuat rapi, tertata, terstruktur, kemudian akan lebih efektif kan, lebih tujuannya itu akan lebih
goalnya lebih dapat lah, gitu kan. Benar, 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 Mungkin benar, gitu benar, ya. benar, benar, Siap. benar. Oke. Ini Masya Allah, mengalir pertanyaannya Mas. Lanjut ya. Monggo, Next monggo. ya. Izin bertanya Mas, kita kebanyakan sepakat nih bahwa resource atau SDM yang mumpuni itu penting dalam menunjang keberhasilan. Nah, untuk mencari talenta ya, terutama leveling manager untuk unit-unit bisnis yayasan, prosedural yang dilakukan bagaimana? Apakah dari yayasan itu sendiri atau dari unit bisnisnya sendiri? Ini Monggo Mas Tamri. pertanyaan. Oh, oh. Jadi Nah, untuk tadi mana ya? Nomor jadi 2 untuk nggih. bukan beda beda sudah ini Aki Ferry nanya. Jadi bagaimana Oh iya. mendapatkan talenta yang bagus dalam mengelola unit bisnis itu kan, Hmm. terutama level manager. Iya. Itu SOP-nya itu dari mana? Apakah SOP yayasan yang bikin atau SOP-nya dari unit bisnisnya gitu loh Mas. Oke. Nggih, 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 nggih. Ketika rekrutmen SDM, Iya, ketika iya. apa namanya? Nah, itu dari yayasannya ada SOP-nya atau Mm-mm. dari JIH sudah Mm-mm. ada SOP sendiri kan gitu kan. Iya, iya. Mm-mm. Jadi, Monggo. balik lagi, eh, ini kan entitas yang dimiliki oleh yayasan kami ini udah entitas masing-masing ya istilahnya tuh. Oke, oke. Kalau orang tua itu punya anak, anaknya ini udah berumah tangga masing-masing sehingga peraturannya Mau ngatur peraturannya hidupnya nek sendiri. nek wong tuane kakean cawe-cawe biasanya ininya rumah Ruwet, ruwet, tangganya ruwet bundet, gitu. bundet, bundet. Jadi karena entitas yang ada di bawah Yayasan Badan Wakaf ini entitasnya sudah masing-masing, ya Nah, nah. pengurus yayasan ini apa namanya hubungannya. Jadi pengurus yayasan ini hubungannya cuma dengan direksi-direksi PT gitu kan, cuma dengan direksi Oke, PT dan oke, oke, direksi oke. PT bertemu dengan pengurus yayasan secara formal Iya, ya. iya, Itu iya, setahun iya. juga hanya 2 kali secara formal. Oh, dua Nah, kali tapi ya secara informal. informal itu setahun 4 kali. Setahun 4 kali itu hanya melaporkan kinerja. Nah, terkait Hmm. operasional yang di dalamnya, monggo silahkan gitu. Pengurus nggak mau tahu dalamnya seperti apa. Yang penting hasilnya sesuai apa yang diharapkan oleh pengurus. Oke, betul, Intinya betul. seperti itu. Sehingga Oh, PT-PT yang ada di bawah Yayasan Badan Wakaf UII ini eh, baik dalam pengelolaan SDM mulai dari rekrutmen, pengembangan, pelatihan itu kami memiliki apa ya, memiliki kebijakan sendiri, pedoman sendiri yang kami laksanakan sendiri apa namanya termasuk mencari talent itu tadi, mencari iya, talent iya. nah, Nah. itu udah kewenangan dari masing-masing bisnis unit lah istilahnya. Oh, oke, berarti ada otonomi ya, otonomi masing-masing ya, Betul, berarti ya. otonomi itu sangat Pokoknya, penting gitu buat ini. nah, Kalau enggak, jadi berarti tidak micromanage kan gitu kan? ya, 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 ya. Karena Karena jadi yayasan tuh yang penting aku ngerti laporanmu, J, atau targetmu tercapai, beres. J, J. Arep mau kue ngomong apa terserah kue, yang penting bener. Bener karo Ya, bener. Nah, yang ngono targetnya tuh Mas. tercapai, GCG-nya terjaga, GCG-nya itu kita jaga melalui sistem. GCG itu Enam apa enam ya? Good corporate governance ya. Jadi enam GG. tidak ada suap menyuap atau tidak ada apa namanya, misal Konflik mengambil keuntungan. Nah itulah konflik interest ya. konflik Enam. interest. Nah itu selama itu terjaga dan targetnya tercapai, apa mau lewat jalur mana, yang penting apa ya halal itu ya monggo diserahkan Masya kepada Allah. direksi masing-masing. Masya Seperti itu. Allah. Barakallahu fikum. Nggih. Lanjut Mas. Lagi ini pertanyaan. Masya Allah. Dari Aki Ridwan. Oke, Bismillah. Izin bertanya. Jika yayasan didirikan dan difungsikan hanya sebatas formalitas untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan lembaga pendidikan sehingga kedudukannya dalam operasional di bawah lembaga pendidikan, apakah harus dikembalikan kepada fungsi dan kedudukan yayasan sebagaimana mestinya? Gimana Mas? Mirip tadi kan seperti UI kan? Yayasan didirikan Ya, dan sebatas jadi formalitas kan jadi pendidikan. yayasan itu kan sebatas formalitas untuk legalitas sekolah. Hmm. Jadi Jadi ini yang dipungut sekolahnya menonjol, bentuknya menonjol. yayasan ya? Iya, dia naungannya di bawah naungan yayasan, tetapi Iya, sekolahnya iya. itu dia yang akan lebih menonjol itu. Nah, itu apakah harus dikembalikan ke fungsi awal? Jadi kan UI kan gitu kan, tahun 2007 kan baru mulai 2008 ya, Betul, baru mulai betul. baru mulai dimunculkan fungsi yayasan, perannya seperti apa,
Karena ternyata betul, yayasan kan lebih tinggi dibandingkan UI-nya kan gitu kan. betul, betul, Nah, itu gimana pendapatnya dari betul. Jadi Mas? memang pada waktu itu ya tadi ketika di awal itu kan UI juga berjalan itu belum terlalu melibatkan yayasan karena kebalik gitu. Biasanya kan harusnya yayasannya ada Oh iya. Oh, karena ini dulu munculnya itu dari tahun 45 sehingga mungkin belum ada apa namanya undang-undang yang mengatur terkait yayasan sehingga betul betul. peran universitasnya ini masih lebih menonjol daripada peran yayasannya. Nah, Enam enam. ketika ada ketidakkesesuaian itu yang kami rasakan justru performa dari suatu unit yang dikelola ini menjadi tidak maksimal, Mas Rino. Oke, nggih Jadi nggih. kenapa perlu adanya pembagian tugas? Kenapa perlu ada ini? Karena itulah kita ingin mencapai agar kegiatan unit unit kegiatan yang dijalankan ini agar dapat maksimal gitu, nggih. Nah, itulah di Nggih. kalau misalnya itu yayasan ini hanya formalitas, jadi kembali lagi kalau yayasan ini kan memang didirikan tidak untuk mencari keuntungan, nggih, Mas Rino, Betul nggih. betul betul. Jadi karena yayasan ini tidak apa namanya untuk mencari keuntungan ya yayasan ini harus berjalan sesuai sesuai landasan berdirinya yaitu tidak mencari Ya. keuntungan itu. Nah, untuk mengelolanya untuk misalnya tadi untuk mengelola sekolah ya silahkan dikelola oleh kalau di universitas tadi kan dipegang rektor. Nah, rektornya ini ya fokus aja untuk mengembangkan penelitian, mengembangkan bagaimana uniqueness atau keunggulan universitas ini tercapai, bagaimana kependidikannya, kualitasnya Hmm, tercapai gitu. Nah, enam fungsi enam. yayasan ini harus ada gitu. Kalau tidak ada, Oke. tidak ada yang mengontrol atau mengendalikan dari rektor ini gitu. Nah, tapi Oke. kalau yayasan ini ingin mencari profit, eh, kalau saran kami membuat PT-PT itu tadi, Mas Rino. Jadi Ya 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 karena ya. kalau ketika dia udah yayasan ini mendirikan PT, itu kan PT ini boleh memang tujuan utamanya mencari mencari profit. Tapi Nah, karena PT ini dimiliki oleh yayasan, otomatis profit yang dihasilkan oleh PT-PT ini ya kembali untuk yayasan. mengembangkan yayasan ini agar lebih maju lagi untuk mencapai tujuan awalnya itu tadi, yaitu Masya kependidikan Allah, lagi Masya kalau Allah. di kami gitu. Nggih, nggih, nggih. Berarti apa namanya tetap fungsi itu Jadi ada karena mungkin untuk mengoptimalkan ini, ini mungkin bisnis salah spesialis. satu saya tampilkan salah satu contoh strategis ini, nggih, universitas katakanlah kita ada suatu rencana jangka panjang dibagi menjadi 2022, 2023, 2000 sampai 2027 gitu. Nah, 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 nah. ini kan suatu PR, suatu pekerjaan yang sangat apa ya, sangat berat gitu. Mungkin kalau kita tampilkan di dalam tabel hanya sedikit gitu, tapi untuk mencapai ini kan perlu effort yang sangat apa ya, yang sangat besar gitu. Nah, kalau perannya itu dicampur baur, otomatis apa peran sekolah atau peran universitas untuk mencapai ini yang dikepalai rektor tadi menjadi tidak maksimal karena yang dipikirkan menjadi lebih banyak gitu. Kalau dibagi-bagi kan otomatis Nah, nah. rektornya ya hanya Fokus, fokus. fokus ke ini saja gitu. Nah, Betul, sedangkan di betul. yayasan ini bagaimana dia mengelola aset yang dimiliki yayasan. Ya, Yayasan ini betul. kan asetnya tidak main-main gitu. Kalau yayasan yang sudah Banyak, banyak. pertanggungjawabannya juga besar gitu. Ya intinya Oke, seperti oke. itu, Mas Rino. Oke, oke, oke. Baik. Lanjut lagi, Mas. Ada pertanyaan lagi, Mas. Oke. Berikutnya, bagaimana struktur PT di bawah yayasan? Apakah ada personal-personal yayasan dalam PT tersebut dan di mana posisinya? Oke, ini saya coba tampilkan ya struktur organisasi yang ada di salah satu PT kami. Ini PT yang membawa rumah sakit. Jadi di kami itu untuk apa namanya organ tertingginya itu ada di RUPS Rapat Umum Pemegang Saham, di mana di situ pelaporan oleh direksi PT dan Dekom PT kepada pengurus yayasan. Lalu dalam operasionalnya dijalankan oleh operasional PT-nya dijalankan oleh direktur utama. Direktur utama diawasi oleh Dewan Komisaris dan sudah diawasi masih ada komite audit dan komite manajemen resiko. Nah, di bawah direktur utama ini ada sekretaris perusahaan, GM, dan lain-lain gitu. Nah, di kami itu
tata kelola itu menjadi suatu hal yang sangat penting supaya bidang usaha ini dapat fokus menjalankan mengembangkan usahanya gitu sehingga eh, dalam berhubungan dengan yayasan pun diatur gitu Mas Rino. Nah, nah, nggih. Artinya direksi ini kan udah diberi amanah, udah apa ya mereka dia mengemban suatu amanah untuk menjalankan perusahaan agar mencapai tujuannya gitu. Kalau Oke, ada orang yayasan di dalam situ, nanti akan muncul banyak konflik of interest gitu. Nah, oke. termasuk ada kepentingan-kepentingan yang apa ya yang tidak diinginkan mungkin bisa bias gitu kepentingan-kepentingan bias yang mungkin Pak tidak Cetho, iya kepentingan bias yang mungkin bisa RCT. kepentingan pribadi atau kepentingan golongan atau apapun itu sehingga keprofesionalan ini sangat kami jaga dari yayasan tidak ada yang ada di dalam suatu PT dia tidak boleh apa namanya Double job. double jabatan enggak. Nah sehingga otomatis yayasan ini dalam menilai menilai apa namanya Objektif ya. menilai itu objektif gitu. Karena Jadi itu masuk masuk aturan GCG Mas ya. GCG ya. betul 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 Karena betul. kalau GCG nggak boleh konflik of interest, nggak boleh ada timbang tindih kebijakan overlapping itu nggak boleh ya. Benar benar Kurang karena lebih di ya, sini Masya kan Allah. yang tanggung jawab utamanya kan ada di direktur utama PT nggih. Keberhasilan Nah, PT ini semuanya ada di pundak direktur utama ini. Jadi eh, kalau dianggap gagal ya dia dicopot gitu. Sehingga direktur oke. utama ini perlu diberikan suatu otonomi yang khusus, otonomi khusus tapi terkontrol dan jangan ricui lah istilahnya gitu. Ya, ya. Berarti dia punya privilege ya, privilege untuk menentukan nasib sendiri loh. Gitu kan ya. Banyak privilege yang terkontrol ya. Nah, kan ada komite audit, ada komite Betul, risiko. Nah, ada rules, ada inilah oke, ada tata kelola itu untuk menjaga agar direktur utama ini tidak melenceng seperti itu. oke. Ya benar ya, komite MR memang situ ya, komite audit sama. Jadi memang hubungan komite MR dengan komite audit kan untuk dengan dewan pengawas, gitu. Dewan komisaris ya. Iya, jadi Istilahnya. komite audit dan komite manajemen resiko ini adalah kepanjangan tangan dari dewan komisaris. Untuk Jadi, dewan ngawasi kan, komisaris ini untuk ngawasi mengawasi direktur utama gitu. sama, Jadi oke. NJ NJ Kemudian kalau untuk yang SPI itu kan dia ngawasi operasional di bawah direksi kan itu kan. betul sekali. Betul sekali. Ya, oke. Ya ini seperti di BUMN dulu kan seperti ini juga kantor BUMN. Mirip NJ. lah, kurang lebih ya ada ada SPI, ada komite audit, ada komite risk management gitu kan. Iya, Ada iya. pertanyaan lagi Mas, lanjut ya. Ya, tapi boleh mencontohkan ya Mas Rino. Oh, Jadi, lagi monggo silakan. Sak kemenge, sak jadi kemenge, sak kemenge. ada suatu contoh gitu ya. Jadi Oh iya, di analogi, suatu analogi. di Menarik, suatu menarik. PT itu salah satu Hah? komisarisnya ada orang dari yayasan gitu. Ada orang dari Oke, oke. yayasan. Nah, Nah, itu B. PT ini dia mau melakukan suatu ekspansi ya, suatu ekspansi Ya, dalam pengembangan. pengembangan aset lah itu. Nah, Ah. si komisaris ini melihat ada peluang untuk mengambil kepentingan di situ gitu. Jadi Oh, kalau seharusnya kan seorang direktur PT bisa menolak itu ya, itu bisa iya, menolak iya. intervensi itu karena itu menjadi kewenangan direktur. Tapi karena komisaris ini juga orang pengurus, orang yayasan, Oh, jadi nggak kan berani mau ya. nggak mau, iya jadi susah kan posisinya dia jadi susah. Kalau menolak kok dia pengurus, jadi itu tadi tidak penilaiannya jadi tidak objektif dan dapat menimbulkan konflik of Oh, interest-nya tuh di situ, ya Mas. betul betul, masya Allah. Ya itu emang jadi kan ya rawan soalnya kan kalau dia sampai lolos ya salah lawase kan itu kan. Iya, iya, Ya kan iya. nggak enak atau kan dia kan juga terkait jabatan sebagai direksi ketika dia Betul. Kalau nanti kalau dia nggak lapor nanti dikabulkan, tapi yang angkat saya kok si ini, gitu kan? Jadi itu nggak jadi jelas gitu jadi suatu jadi tata kelola. politik jabatan berarti ya. Betul. Sehingga tata kelola ini memang kunci. Tata kelola ini sangat-sangat penting Enam enam enam, untuk masya Allah. dianggapnya. Tapi itulah kalau biasanya perusahaan-perusahaan besar tuh selalu tata kelolanya tuh selalu strict gitu ya. Ya Nggak betul, tumpang tindih. kaku. Ya kaku itu dan memang harus seperti itu kan itu kan. Lanjut, Iya, oke, izin menyambung. Jika terjadi malpraktek pengelolaan dana amanah umat yang dikumpulkan yayasan,
di mana ketua pembina justru yang mengelola dana, ya kan, tersebut sehingga rugi habis tanpa sisa. Apakah anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan wajib mempertanggungjawabkan dan amanah-amanah tersebut, atau cukup mengatakan itu salah oknum ketua pembina seorang? Kami tidak terlibat tanpa perlu diperiksa atau keterkaitannya. Gimana kalau di DIY pernah ada kejadian nggak, Mas? Nggih. Kalau kebetulan ya, kebetulan sampai saat ini karena kami setiap tahunnya itu selalu diaudit ya, audit Oke, ini oke. dan alhamdulillah belum ada itu. Bahkan pajak pun kami juga selalu apa namanya memenuhi sesuai perundang-undangan yang berlaku gitu. Cuman kalau Berarti memang mengacu kepada undang-undang yayasan itu kan eh, baik pembina, pengurus dan pengawas itu tuh dia sudah memiliki areanya masing-masing, sudah memiliki betul. tugas dan wewenangnya masing-masing gitu ya. Nah, ketika ada penyalahgunaan dana dan itu dilakukan oleh person, otomatis Ya, otomatis yang di apa ya, yang di ini ya oknum itu kan oknum ya, person yang ye, melakukan. ye, ye. Jadi, Betul, otomatis pun yang harus mempertanggungjawabkan ya oknum atau person yang melakukan melakukan tindakan tersebut tindakan untuk internal ya, untuk karena seharusnya internal. kan ketika dia di sebuah yayasan ada sistem, itu pentingnya sistem internal kan gitu kan. Betul, Jadi sistem kontrolnya ada sistem semacam OMS atau SAP itu kan untuk kontrol kan. Nah, ketika sistem betul. itu nggak ada atau nggak betul, berarti kan dia ada kesalahan yang istilahnya pembiaran gitu kan. Ada dia membiarkan membiarkan terjadi penyimpangan kan gitu kan. Secara internal memang si oknum itu yang bertanggung jawab, gitu nggak ya? Jadi J, ketika ada J. suatu masalah, oknum itu yang bertanggung jawab untuk internal dia, kekeluargaan, diselesaikan bersama. Tapi secara sistem yayasan, yang salah ya siapa yang tanggung jawab Ya, bikin sistem? Ya yayasan, pengurusnya kan gitu pengurus, kan. pengurus, Kalau yayasan yang kalau diwakili oleh pengurus. kalau kalau ditanya sama auditor, pengurus yang kenal, J, J. kan gitu kan? Karena Betul, betul, karena betul. karena ketika auditor itu ini yang digital juga ya, ketika kita di audit itu kan yang ditanya itu pengurusnya, Mas. Jadi pengurusnya itu dikelocoti lah ketua nih, apa sekretarisnya benar dikelocoti lah itu kan. Pembina malah Iya, enggak, iya, karena iya. pembina kan setahun 2 kali kan. RKA Betul. sama itu kan pembina aja itu. Jadi yang itu kemudian ketika di eksternal itu tanggung jawabnya kolektif Benar, benar, benar. gitu. Tapi Kolektif. ketika Iya. ketika dia ada oknum ya itu penyelesaian internal. Itu yang pernah kita bahas waktu itu, walaupun belum kejadian tapi intinya kita pernah melihat kasus yang serupa itu di internal diselesaikan. Di internal diselesaikan, kemudian ketika kita keluar bawa ke atas nama yayasan ya di auditor itu mau nggak mau yang tanggung jawab adalah pengurus. Kenapa? Karena dia mewakili kan, pengurus kan mewakili eksternal yayasan ya kalau Iya, nggak salah. iya, Jadi iya, iya. dia itu mewakili yayasan baik eksternal ke pengadilan kemana itu pengurus. Itu berat banget pengurus tuh mumet. Apalagi ketua nih, Iya, 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 iya. mumet itu Betul, gitu. betul. Karena Gitu. tata Ya, kelola pengelolaan baik dana pun seharusnya udah diatur ya dan itu kan kalau ada betul betul. penyelewengan kan berarti ada suatu prosedur yang Pembiaran. jalan pembiaran tidak dijalankan. Karena Iya, biasanya gini, kalau yang pernah kita temui itu karena nggak berani, Mas. Nggak berani. iya, iya, iya. Bendaharanya pokoknya, wah ayo malu, kayak malu. Jadi dia ngangkat aku toh kan gitu kan. Kok nanti pakai wo ya ABS lah, asal bapak senang kan itu masih ada. Asal bapak Iya, iya. senang. Yo itu nunggui. Itu memang ada itu. Jadi waduh remuk nih nungguin kan. Nah, Betul, betul itu Mas Rin. apa resikonya ketika makanya value-nya harus sama ya dari visi pembina pengurus tuh naik iso foto ya alhamdulillah karena itu kuncinya. Karena kalau kita Iya. value-nya beda, pembinanya pengen melencong. Sing pengurusnya lempeng-lempeng wae iki. Ya jadi melencong-lencong. Itu ya. Iya, Oke, betul, ini, betul, ini betul. malah jadi gojek anu ini. Oke, Jam. Lanjut. Masya Allah, ini non Mas. Hemat saya, sepertinya ada kesalahan secara kolektif sehingga menyebabkan ketua pembina kok malah bisa menggunakan mengelola dana amanah di diterima yayasan. Oh ya kan? Artinya seperti Bukan yang itu tugas. disampaikan Mas Rino tadi ya. Iya, bukan itu tugas pengurus. Di mana fungsi pengawas kok tidak meluruskan amal praktik tata kelola. Oh ya, memang pengawas ini memang eh, yang kita pahami memang fungsinya dia ngawasi kinerja pengurus dan dia melaporkan ke pembina. Kan gitu. Iya. Gitu kan ya. Tapi memang untuk pengawas
dia itu kewenangannya sangat terbatas dibandingkan pengurus-pengurus tuh dia malah justru karena dia punya kebijakan anggaran, kebijakan dia ngelola dana, ngelola ini semua. Jadi pengawas itu sebatas melaporkan apa yang ditemukan, apa yang dilihat dari apa yang dikerjakan pengurus kepada pembina. Gitu. Oke, itu Mas ya. Ada lagi teman? Antum? Cukup, cukup, udah Oke. komplit. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Eh, pada laporan keuangan di yayasan untuk profit-profit dari PT-PT yang berada di bawah yayasan, dilaporkan ke yayasan dalam bentuk apa ya Pak? Atau dengan nama apa ya Pak? Karena sepengetahuan saya yayasan tidak boleh berprofit. Barakallahu fikum. J. Jadi laporannya tadi dalam bentuk dividen itu, Mas Rino. Oke, J. Kan kalau sesuai undang-undang yayasan, memang yayasan itu kan boleh mendirikan badan usaha, nggih, mendirikan oke, betul. badan usaha atau bentuk PT selama PT tersebut bergerak sesuai dengan tujuan yayasan itu Tujuannya. bidang, nggih, Betul. di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan gitu. Jadi untuk dan PT-nya balik itu. lagi tidak boleh berprofit itu tidak boleh dinikmati oleh organ-organ di dalam ini nggih, di dalam yayasan gitu, baik pembina, pengurus Oke, maupun oke. pengawas nggih. Jadi dividen yang diambil dari PT-PT tersebut oleh yayasan dimanfaatkan lagi untuk kegiatan sesuai dengan tujuan yayasan tersebut. Oke. Gitu. Berarti sifatnya kan dia bentuk laporan tertulis nih Mas. Tertulis Nggih. satu lembar gitu ya. Ini laporan itu berarti laporan keuangan gitu. Itu untuk dilaporkannya itu eh, ya dalam bentuknya dividen, setoran dividen. Oh, setoran Jadi booking store. Jadi biasanya itu nanti ada rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang Oke. saham di situ mengesahkan bahwa dividen tahun ini Oh, ya, 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 ya. nominalnya sekian. Oh, Nah, atas dasar keputusan RUPS tersebut, PT-PT ini melakukan transfer ke rekening milik yayasan dengan berita oke. setoran dividen. Gitu. Oke. Oh, berarti berita acara gitu. Ya, Presiden sekian persen berapa juta gitu. Kemudian dari pihak yayasan berarti kan menerima uang itu sebagai pendapatan usaha kan. ya. Karena otomatis kan kalaupun tidak bukan ini kan bukan tidak belum berprofit ya. Misalnya Ya, suatu ya. yayasan mengadakan suatu kegiatan pendidikan gitu, katakan universitas, otomatis kan pembayaran mahasiswa itu pun juga Betul, betul. suatu profit gitu. Cuma balik lagi Nah, profitnya ini harus digunakan untuk pengembangan yayasan sesuai dengan tujuan yayasan tersebut. oke, Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian izin bertanya lagi terkait otonomisasi dari peran orang tua yayasan dan peran anak yang sudah berumah tangga unit kerjanya. Apakah bisa otonomisasi jika yayasan tersebut masih mesin keuangan? Itu yang pertama. Misal sumber keuangannya dari unit kerja pendidikan tidak banyak sehingga belum bisa mensupport unit lain. Misal unit pemberdayaan umat atau unit usaha yang berusia berjalan. Apakah tidak sebaiknya di model mikromanajemen dulu sampai keuangan berkembang, baru di model otonomisasi? Minta pendapatnya Mas Amri. Barakallahu fikum. Oke. Eh, Mungkin Mas Rino bisa lebih ini enggak ya Peringkas ya. Jadi gini, mengkonkretkan meringkas. jadi kan kalau di Yayasan Badan Wakaf UI itu kan sudah J, besar. Jadi dia J, pendapatannya juga besar dari oke, unit-unitnya, dari unit J. bisnis, pendidikan, itu semua besar sehingga bisa diotonomisasi kan itu kan. Mm. Yang Bisa diotonomisasi ini, PT-PT-nya. oke, oke, PT-PT-nya kan jadi dia dia bisa mengatur dirinya sendiri kan itu kan. betul, Nah, betul. kemudian ini kasusnya adalah ketika sebuah yayasan itu Mm-mm. pendapatannya dari unit bisnisnya masih kecil, uangnya yang masuk tuh nggak banyak gitu loh. Dari unit usaha ke setoran unit usaha apa namanya? Iya Itu betul. ke yayasan belum belum besar gitu nggih. Belum besar sehingga masih perlu bimbingan orang tua atau bimbingan yayasan. Jadi Oh, jadi PT-nya ini tuh masih perlu dibina loh mas, bukan ya dibinasakan ya, ya ya dibina, ya. bukan dibinasakan loh, Ya 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 ya. dibina. Jadi dia dia yayasan, yayasan tuh kan Ya. karena wah ya apa sekolahnya yang dia buat itu ternyata pendapatannya sudah maksimal sehingga perlu tak recoki, perlu tak micromanage lah, perlu Mm-mm. tak udal-udal, tak Mm-mm. odol-odol itu kan. Nah Mm-mm. itu sebaiknya gimana model Mm-mm. seperti itu. Nah, itu jadi
Apakah tidak sebaiknya di model micromanage dulu supaya keuangan berkembang, baru setelah dia berkembang diotonomisasi. Mungkin ada step-stepnya Mas. Jadi ketika sampai pada tahapan otonomisasi itu perlu ada step-stepnya dulu mungkin. Gitu ya? Iya, 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 iya. Otonomisasi ya. Otonomisasi itu kan gini nggih, maksudnya Iya, bidang usaha yang dibuat itu juga tadi di awal itu kan ketika membuat suatu PT nggih, katakan yayasan iya membuat betul suatu betul lah. PT itu kan di awal pasti ada setoran saham, setoran Betul modal, betul. setoran Ah, modal betul. dari pemilik saham yang dalam hal ini yayasan tersebut gitu. Oh, oke, Nah, fine, fine. setoran modal inilah yang awalnya dikelola oleh PT tersebut gitu. Setoran modal ini Benar-benar. dikelola oleh PT tersebut untuk dikembangkan Oke, sehingga menjadi lebih besar lagi. Ya, seperti itu nggih oke, Mas. Jadi benar-benar. tentunya operasional perusahaan atau PT dan tujuan dari PT ini maksudnya target-targetnya atau kegiatan operasionalnya disesuaikan dengan jumlah modal ya yang ada di awal gitu. Misalkan modal awalnya dari yayasan yayasan setor 10 juta nih ke PT X gitu. PT X diminta mengelola 10 juta untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga diharapkan nanti ke depan menghasilkan revenue atau profit sekian. Nah, otomatis dan revenue ini kan yang ditargetkan ini kan harus diukur apakah bisa tercapai dengan modal 10 juta ini. Nah, nah, Seperti itu nggih. Jadi oke, otomatis dalam menjalankan perusahaannya juga disesuaikan dengan modal awal yang diterima oleh PT tersebut seperti oke. itu. Oke, berarti kan secara umum ketika yayasan itu dia mau bikin usaha, gitu Mas Amri ya. Itu J, dia harus milih orang yang terbaik, kan gitu ya, milih orang yang betul, tepat kan gitu kan. Karena betul, otomatis ketika dia milih orang yang tepat, dia nggak perlu micromanage kan gitu kan. betul, Iya nggak? Jadi betul, ini mungkin masalahnya ketika dia harus micromanage itu ketika orang yang ada di bawahnya itu dia nggak mampu kan gitu kan. betul, 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 betul. Nah, Opsinya di micromanage atau diganti. Hari J, itu. nah, Gitu ya. micromanage ini juga timbul tidak hanya antar lembaga, nggih. Kalau ini kan lembaga antar yayasan dan anak usaha di bawahnya. Betul, Micromanage betul. ini juga berpotensi timbul misalkan direktur ke manajernya gitu. Nah, Iya, itulah betul. yang harus apa nggih. Makanya pemilihan orang yang tepat, yang kompeten itu menjadi sangat penting sehingga atasan itu atasan atau Tenang, orang tenang. itu hanya sebagai pengontrol Betul. monitoring, controlling, dan mungkin ada intervensi itu pasti harus ada. Tapi intervensinya itu tetap jangan terlalu mengganggu lah, jangan terlalu Betul, dalam. betul. Eh, J, Iya, jangan kan kan D2D-nya tuh hari per harinya tuh selalu di ini gitu. Mungkin kan intervensinya, generasi apalagi Gen Z ya, Gen Z sama milenial ya Mas ya. ya, ya intervensinya mungkin bisa katakanlah di awal ya ya seminggu kali itu pun mungkin diskusi informal gitu. Tapi Enam jangan enam enam. dalam arti operasional day-to-day-nya mungkin jangan terlalu di ini. Masya Allah. Dimasukin. Oke, siap. Atau nuwun Mas Amri, Masya Allah kita sudah hampir 1,5 jam diskusi. Masya Allah sangat bermanfaat untuk materi pada malam hari ini. Monggo kalau ada statement terakhir, closing statement dari jenengan atau pesan kesan dan bagaimana motivasi ke teman-teman atau juga para penggerak dakwah dan juga sosial yayasan di seluruh Indonesia untuk ke yayasan naik kelas. Monggo Mas Amri. Nggih. Ya mungkin ini nggih maksudnya apa namanya dana wakaf di Indonesia itu kan Masya Allah besar sekali nggih Mas Rino. Dana Betul, wakaf, betul, dana sangat hibah besar. itu wah Masya Allah. Dah jika kita melihat potensi tersebut seharusnya kontribusi untuk umat lebih bisa dimaksimalkan nggih. Nah, Masya Allah, dimaksimalkan tuh Masya Allah. dalam arti pengelolaannya ya secara profesional gitu. Secara Enam, profesional enam, itu enam. bagaimana yang ya kita contohnya sudah banyak gimana ini tinggal mencontoh. Mungkin mungkin berbeda berbeda legal entity ya, tapi di sini kan ngomongnya kita yayasan, tapi kan kita Yayasan. tidak menutup mata juga kita bisa mencontoh ke apa namanya lembaga-lembaga berbentuk PT lain yang mungkin PT-PT besar
gimana Betul, betul, pengelolaannya, karena tata kelola itu di mana-mana mirip gitu, cuma betul, tujuannya ada yang betul. berbeda. Kalau yayasan tujuannya itu untuk umat, kalau PT itu mencari profit, tapi tata kelola profesional itu menjadi suatu kunci agar apa namanya, aset yang dikelola ini hasilnya lebih optimal untuk umat. Itu aja sih. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khair Mas Amri Satria Nugraha yang sudah Jazakallah. menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dengan teman-teman di Yayasan Ikhlas. Sama-sama belajar Semoga, ya Mas Rino. semoga Mohon maaf kalau bermanfaat. banyak kurangnya nggih, karena Ya, saya juga nanti masih ya sama-sama. belajar. Kita juga Nggih. masih masih belajar, masih perlu banyak menimba ilmu lah dari siapa aja yang memang bermanfaat. Intinya dari sini kita bisa mencoba memberikan edukasi yang bermanfaat, memberikan motivasi, inspirasi supaya nantinya member-member di grup Yayasan Ikhlas ini bisa next level lah, naik level dari sisi pengelolaannya, keuangannya, manajemennya itu semua menjadi lebih baik lagi. Oke, matur nuwun Mas Amri, waktunya kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas, jazakumullah Waalaikumsalam. khair. Tutup nggih, matur nuwun.